Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Luciana Cindi Arya dengan NIM 0552819142. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer, di mana menjelaskan setiap materi, setiap perintah-perintah ini yang akan kita perhatikan di CMD. Baik, langsung saja di sini saya sudah merangkum setiap penjelasan dari nomor 1 sampai 20. Yang pertama ada CD. Nah, ini fungsinya digunakan untuk mengubah direktori kerja aktif di CMD. Nah, contoh penggunanya misalnya C user. Nah, ini mengubah direktori kerja mengubah direktori kerja ke folder user yang ada di drive C. Lalu yang kedua ada CLS. Nah, ini fungsinya untuk membersihkan seluruh teks yang tampil di layar CMD. Lalu yang ketiga CLS garis miring tanda tanya. Nah, ini akan muncul clear the screen. Nah, ini digunakan untuk menentukan halaman bantuan dari perintah CLS. Nah, di bagian garis miring dan tanda tanya itu biasanya parameter yang secara umum berfungsi memanggil informasi singkat tentang suatu perintah. Lalu yang keempat, dir slash tanya atau dir slash help. Nah, ini digunakan untuk menampilkan semua opsi switch yang tersedia pada perintah dir. Opsi ini mengubah cara daftar file dan folder yang ditampilkan. Lalu yang kelima, IP config. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar seperti alamat IPv4, subnet mask, dan gateway default. Informasi ini penting untuk mengetahui status IP komputer saat ini. Lalu yang keenam, IP config all. IP config all. Nah, ini fungsinya digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan secara lengkap, termasuk MAC address, status DHCP, alamat DNS server, dan masa berlaku IP list obtained expires. Lalu yang ketujuh, IP config slash help. Ini digunakan untuk menampilkan semua parameter yang digabungkan dengan IP config. Nah, yang kedelapan ada IP config slash release. Fungsinya untuk melepas alamat IP yang sudah digunakan dari server DHCP. Lalu yang ke-9 ada IP config renew. Nah, fungsinya juga untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Perintah ini biasanya dijalankan setelah slash release untuk mendapatkan IP yang segar. Lalu yang ke-10 IP config display DNS. Nah, fungsinya menampilkan isi cache DNS lokal. Cache ini menyimpan hasil terjemahan domain ke IP yang pernah diakses agar akses ulang menjadi lebih cepat. Lalu yang ke-11 ada IP config flash DNS. Ini berfungsi digunakan untuk menghapus seluruh isi cache DNS. Langkah ini diperlukan jika ada perubahan alamat IP suatu domain, tetapi komputer masih menyimpan data lama.
Selanjutnya yang ke-12, ipconfig registrants. ipconfig registrants. Nah, ini digunakan untuk mendaftar ulang nama komputer dan alamat IP ke server DNS secara manual. Perintah ini efektif jaringan yang menggunakan dinamik di DNS di DNS seperti lingkungan kampus atau kantor. Ke-13 ada ping. Nah, ini fungsinya digunakan untuk mengirim paket ICMP echo request ke suatu host guna mengecek apakah host tersebut aktif dan mengukur waktu responnya. Ini adalah perintah paling dasar untuk menguji konektivitas jaringan. Lalu berikutnya ada netstat. Ini fungsinya digunakan untuk menampilkan statistik jaringan serta semua koneksi TCP dan UDP yang sedang berlangsung di komputer. Informasi ini berguna untuk membantu port terbuka dan aktivitas koneksi. Selanjutnya ada tracer. Ini digunakan untuk melacak rute setiap hop yang dilalui paket data dari komputer ke host tujuan. Dengan mengetahui hop mana yang lambat atau putus, kita bisa mengidentifikasi letak masalah jaringan. Lalu kemudian ada ping. Ping fungsinya digunakan untuk menggabungkan fungsi tracer dan ping, yaitu melacak rute sekaligus mengirim sejumlah paket ke setiap hop. Hasilnya berupa persentase paket loss per hop, sehingga lebih akurat untuk analisis jaringan. Ke-17 adalah ins lookup. Nah, fungsinya adalah digunakan untuk melakukan query ke DNS server, menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya. Perintah ini juga bisa mengganti DNS server yang digunakan untuk query. Lalu yang ke-18 ada nets. Nets ini berfungsi adalah utilitas jaringan yang sangat kuat untuk mengubah berbagai konfigurasi seperti IP statis, DHCP, reset stack TCP atau IP, mengelola profil Wi-Fi, dan mengatur firewall. Karena cakupannya luas, perintah ini memerlukan hak administrator. Kemudian ada root. Nah, fungsinya itu digunakan untuk menampilkan dan memodifikasi tabel routing, tabel penulisan paket. Tabel routing menentukan kemana komputer akan mengirim paket berdasarkan alamat IP tujuan. Lalu yang terakhir ada net. Ini fungsinya adalah kumpulan perintah untuk manajemen jaringan pengguna, self folder, dan service window. Contoh fungsinya melihat daftar pengguna, net user, melihat folder sharing, net share, atau memetakan drive jaringan net use. Baik, sekian tugas 2 jaringan komputer dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata dari saya. Sekian, terima kasih.